Wa min dzalika ayyumina bi su'ali munkarin wa nakir. Di antara yang dibawa oleh Rasulullah, di antara yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyumina atau wa min dzalika, termasuk yang harus kita imani adalah dari apa yang dibawa Rasulullah adalah ayyumina bi su'ali munkarin wa nakir, untuk kita mengimani dengan bertanyanya dua malaikat dua, yaitu malaikat yang disebut sebagai ulama, yakni banyak ulama mengatakan namanya munkar nakir. Anit tauhid, tentang tauhid, wadin, tentang agama, wan nubuwah, dan tentang kenabian. Ini satu yang diriwayatkan oleh Imam beberapa salah Imam Tirmidzi atau Imam jenenge niki Nasai. Ketika sudah dikuburkan kemudian atihi atin ya fayaqulu man rabbuk wa ma dinuk. Datang seseorang malaikat datang kepadanya dalam kuburnya, ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Kalau mukmin ya fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayantahiruhu, kemudian dibentak, dibentak, ditanya lagi, qala fayaqulu ma rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, wa ma dinuk, wa ya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itu adalah akhir cobaan yang diberikan oleh seorang mukmin di dalam kuburannya. Wa anna yu'mina, dan harus beriman bi na'imil qabri, dengan kenikmatan kubur, li ahli ta'ah, untuk ahli ta'ah, wa bi adzabi, dengan siksa kubur, li ahli maksiati, untuk ahli maksiyah. Ini akan memang kenikmatan kubur ahli ta'ah, wa bi adzabihi li ahli maksiyah. Ketika ada seorang Yahudiyah datang kepada Sayyidah Aisyah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian dia menyebut-nyebut bahwa ono siksa kubur. Kemudian Yahudiyah tersebut berkata kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah melindungimu dari siksa kuburan. Waktu itu belum mendengar dari Kanjeng Nabi. Kemudian perempuan ini tanya, Sayyidah Aisyah ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang ada adzab kubur? Kemudian Kanjeng Nabi ngendika napa, na'am adzabul qabr, ya ada adzab kubur. Nah, setelah itu Sayyidah Aisyah tidak melihat napa jenenge niki, fama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melihat Rasulullah salat kecuali beliau meminta perlindungan dari siksa kubur. Nah, sebagian rawi mengatakan adzabul qabri haq, siksa kubur adalah hak. Qala, nanti bentuknya kayak apa ya subhanallah alam. Nek zahirnya kan ada yang sudah hancur, ada yang ini. Zahirnya ya tidak kalau memang adzabul qabr berkenaan dengan jasad, kalau sudah jasadnya hancur, yang murni karena jasad, kalau jasadnya hancur berarti sudah tidak ada adzabul qabr, pasti tidak seperti itu. Apalagi kemudian kalau orang matinya kemudian hancur, mungkin pelindas atau apa, kebakar, ini apakah ada bukti? Pasti ada adzabul qabr, itu mengenai semua orang. Caranya gimana? Wallahu alam. Tapi yang jelas ada hadis-hadis yang mengatakan orang kalau yang sahih, yang mengatakan kalau orang ini ketika dikubur niki rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Ulama ngendika itu tidak sempurna ya, ini tidak ada yang bilang dimasukkan semuanya rohnya, tapi sebagian enggak.
Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan itu hanya atasnya saja karena dia bisa jawab di kuburan itu adalah ini, maka ini saja. Wallahu alam. Yang jelas ada yang seperti itu, ada hadis-hadis yang seperti itu. Tapi semuanya ulama sepakat bahwa masih orang itu dimakan apa saja, habis dimakan oleh umpamanya dimakan oleh singa atau apa, habis tetap orang itu akan ditanya entah caranya mengembalikan rohnya kepada jasadnya gimana bentuknya, ini wallahu alam. Karena itu ini adalah termasuk apa namanya alamul ghaib, ini termasuk alam ghaib. Artinya termasuk alam ghaib. Kadang-kadang kan orang dipakai apa namanya ini dipakai kamera atau apa, kemudian lihat terbakar karena ini, Allah alam. Kalau bisa seperti itu ya bukan alam ghaib lagi. Adzabul qabr ini termasuk alam ghaib yang kita hanya bisa mengetahui dari apa yang diceritakan oleh syari' oleh Rasulullah SAW. Nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung. Wa bi'adzabihi li ahli maksiyah, dan iman dengan nyiksa Allah kepada ahli maksiat.